Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Teras Demokrasi. Kali ini langsung saya lihatin, tapi kita nggak akan bedah buku ini. Tapi pemikirannya kita akan diskusikan dengan orang yang sangat dinanti-nanti. Jadi saya sudah menyiapkan ini ketika rame-rame Menteri BUMN ditantang. Kita ketemu dengan Suroto, Mas Suroto. Lek Roto saya manggilnya karena kok namanya hanya Suroto gitu. Kayak nama lawas kayak Semaun itu. Surotovski. Kok namanya hanya Suroto, Lek? Kenapa namanya hanya Suroto? Saya kira itu udah given ya. Orang tua saya sudah meninggal memberi nama yang menurut saya ini sangat sosialistik ya. Suro itu berani, to itu sungguh-sungguh. Kalau bahasa interpretasi Jawanya kan gitu. Sungguh-sungguh berani. Lah kalau dipenggal yang lain lagi, yang namanya su itu bagus, roto itu adil. Jadi bagusnya kalau saya bertindak adil. Tapi aslinya yang mana itu? Yang cenderung yang su apik, roto adil atau yang saya kira dua-dua itu satu yang harus saya maknai dan saya kombinasikan dalam hidup saya. Itu warisan betul-betul legacy dari orang tua. Legacy dari orang tua. Aku kalau lihat Mas Roto itu semua hal yang berhubungan dengan koperasi, bahkan mungkin seminggu bisa 2 atau 3 kali share tentang perkoperasian di grup WA, mau dihujat, mau di apik, dijempol, mau dibully, tetap bicara koperasi itu apa yang melatar belakangi Mas Suroto itu bicara tentang koperasi? Oke, ini menarik ya. Jadi koperasi itu kalau maaf ya, kalau orang di Indonesia itu bicara koperasi itu selalu identik dengan apa? Simpan pinjam. Simpan pinjam, terus kemudian bahkan rentenir pun itu dituduhnya sebagai koperasi. Jadi kalau dengar koperasi berarti rentenir ya. Jadi malah kalau enggak ya KUD ya kan? KUD yang dikonotasikan ketua untung duluan bukan koperasi unit desa kan gitu. Jadi justru disitulah mungkin tantangan buat saya. Loh, kok bisa ya masyarakat kita itu mengabaikan apa yang disebut dengan koperasi ini, sementara koperasi itu sebetulnya secara gagasan atau secara ide itu adalah suatu, bahkan saya menyebutkan ini temuan peradaban manusia yang luar biasa. Karena apa? Dalam konteks gagasan, koperasi itu ketika dia lahir sebagai organisasi modern itu maksudnya yang sudah memiliki tata aturan administratif apa segala macam. Itu lahir kan pertama dulu di Rochdale, Inggris tahun 1844. Dan ketika dideklarasikan, itu yang dideklarasikan itu bukan deklarasi toko, Mas, walaupun mereka membentuk toko. Mereka itu sebetulnya sedang mendeklarasikan hal yang paling penting adalah kesetaraan manusia dalam mengambil keputusan. Kesetaraan manusia dalam mengambil keputusan itu kalau 1800-an berarti zaman-zaman revolusi industri, komunis tumbuh, sosialis tumbuh. Jadi koperasi itu sebetulnya setara sebasis ideologi gitu. Jadi tahun 1844 itu ada momen penting, yaitu seorang Karl Marx. Karl Marx itu mendesiminasi pertama kali bukunya yang dia beri judul German Ideology. Itu artinya dia sudah mendesiminasikan manifesto dari gagasan komunisme. Waktu 1844. Lalu itu bukunya pertama sebelum Das Kapital loh. Lalu tahun yang sama itu muncullah satu undang-undang yang disebut Joint Venture Act. Itu Inggris yang merealisasikan atau merilis. Apa itu? Adalah jual beli saham. Artinya dalam situasi itu kapitalisme juga sedang dieskalasi. Sedang memproses ideologinya. Dieskalasi atau ditingkatkan ya manifesto. Itu kan dari proses revolusi industri, mereka ingin bagaimana perusahaan itu menjadi alat untuk mereka mengakuisisi kepentingan mereka terhadap masyarakat. Nah, pada tahun yang sama 28 orang buruh, tentunya bersama aktivis sosial dan beberapa scholar aktivis, mereka itu mendeklarasikan yang namanya koperasi. Lah, koperasi itu disebut
The Equitable Society Pioneers of Rochdale, yaitu kami adalah pionir masyarakat setara dari Rochdale. Kenapa? Karena 28 orang buruh ini ceritanya Mas, mereka itu kan kerja di sebuah pabrik. Iya. Pabrik ya factory waktu itu revolusi industri itu mereka itu sudah bekerja 18 jam. Gajinya kecil hanya 0,5 penny per minggu gitu. Terus kemudian mereka itu merasa ada hal yang tidak adil. Satu, kenapa kok mereka itu harus bekerja 18 jam? Kenapa gajinya kecil? Nah, ketika mereka ingin mengusulkan satu partisipasi keputusan di dalam mengambil keputusan tentang hidup mereka di perusahaan mereka, mereka tidak diberikan kesempatan. Lalu mereka mendirikan, kalau gitu kenapa tidak saya mendirikan perusahaan milik saya sendiri, para buruh ini, ya. Lalu kami punya hak untuk mengambil keputusan sendiri. Keputusan yang paling penting yang mereka deklarasikan, hal yang terpenting dari koperasi itu sebenarnya deklarasi kesetaraan dalam mengambil keputusan. Terutama menyangkut hak-hak ekonomi mereka. Mereka sendiri ya. Hak hidup mereka atau tentang kehidupan sehari-hari mereka. Nah, gagasan koperasi itu kan mulia sekali. Bahkan dari sejak awal, itu konsumen bisa menjadi pemilik perusahaan, Mas. Iya. Bayangkan apa ada dalam teori-teori ilmu manajemen hari ini dikembangkan satu konsep decision making atau pengambilan keputusan perusahaan itu konsumen sampai ikut terlibat. Iya. Pekerja aja kan banyak kan kita itu kan perusahaan konvensional di Indonesia itu tidak ada yang jarang yang menjadikan pemiliknya pekerja ya. Pekerja menjadi ikut terlibat dalam mengambil keputusan aja kan enggak. Keputusan dari pekerja atau buruh atau serikat buruh itu kan melalui demonstrasi. Nah ini enggak langsung decision makingnya ada di dalam perusahaan. Jadi pekerja, worker, konsumen, investor, founder atau pendiri-pendirinya itu mereka itu dalam posisi setara. Nah konteks ini, kalau gitu kalau posisi setara gitu apa hebatnya dong kalau saya menjadi perintis perusahaan misalnya? Ya salah. Dalam arti salahnya begini, loh dalam konteks ekonomi tetap resiprokatif Mas. Resiprokatif dalam arti orang yang invest more, orang yang berkontribusi lebih banyak itu juga mendapatkan nilai manfaat lebih banyak. Kalau di Rochdale itu, koperasi Rochdale atau pionir Rochdale itu, mereka itu terkenal sekali buy more get more. Siapa yang belanja lebih banyak dapat. Tapi yang invest more juga get more. Siapa yang investasi lebih banyak. Tapi bedanya korporasi kapitalis sama koperasi itu adalah ketika mengambil keputusan one person one vote. One person one vote. Dan satu itu orang, semua ya, nggak hanya kalau di perusahaan kan intinya pemiliknya. Pemilik atau investor. Investor. Terus paling kalau pekerjanya mereka demonstrasi soal upah mereka. Tapi kalau koperasi itu konsumennya bisa punya pendapat. Bukan hanya punya pendapat, punya hak memutuskan. Punya hak memutuskan. Pekerjanya iya, investornya juga. Contoh itu yang paling konkret kan kita tidak tahu di buku saya ini, saya juga saya ulas. Saya mengungkap bahwa selama ini kan Mas Barit pecinta bola bukan? Iya, Manchester atau Madrid atau Barcelona. Tepat sekali, Anda berarti orang yang cocok dengan ide koperasi. Karena apa? Saya ulas di sini, Barcelona Football Club itu adalah koperasi yang dimiliki oleh fans klubnya. Itu sebanyak 180.000 fansnya itu menjadi pemilik dari Barcelona Football Club. Sebetulnya itu hanya satu cabang saja yang mereka miliki. Ada 13 cabang olahraga yang mereka miliki. Nah, makanya Bartomeu waktu itu kan dia ketika mengambil keputusan untuk ketika dia membuat satu decision yang salah tentang klub itu, lalu kan diprotes sama fans klubnya. Makanya mereka itu klubnya kan mengusulkan untuk supaya dilakukan ini kan semacam referendum. Nah, apa yang terjadi? Begitu 25 orang fans klubnya itu sudah menandatangani petisi, itu langsung Bartomeu sudah delegitimate sebelum masuk rapat kepengurusan atau di tingkat board diputuskan atau di tingkat kepengurusan mengambil putusan. Bartomeu sudah tahu karena itu ditulis di statuta bahwa 25% dari fans klub itu kalau mereka sampai bikin petisi itu sama saja keputusan board pasti akan
akan berubah ya. Akan memutuskan sesuai dengan keinginan kalau sih. Barcelona lebih setara ketimbang MU mau bubar tetap tanpa saiki tergantung pemiliknya. Betul. Jadi Mas itu di sini itu sebenarnya bercerita tentang itu. Salah satunya yang lebih heboh lagi di sini di buku saya ini itu kan saya sering ditanya ini, Mas, ada nggak sih praktek suatu negara yang menerapkan sistem koperasi secara penuh? Saya bilang ada. Satu-satunya negara yang menerapkan sistem koperasi penuh itu adalah Israel. Iya, Israel. Kenapa? Karena kalau Israel, Mas Suroto itu cenderung menurut saya kok sering membangga-banggakan Israel. Ini Israelnya yang Israel yang mana ini? Iya, Israel, negara Israel. Negara Israel. Dalam arti negara Israel itu dalam konteks dia membangun negara, itu menarik karena apa? Dia menggunakan sistem koperasi. Berbasis koperasi. Berbasis koperasi dari awal ketika dia dirikan. Jadi semenjak perjanjian Balfour tahun 1917, itu kan datang koloni-koloni itu. Iya. Nah, dua koloni itu membentuk dua jenis koperasi, yaitu namanya kibbutz sama mosav. Bukan Mossad ya, kalau Mossad kan lembaga intelijennya. Mosav itu artinya orang-orang yang datang secara koloni, kibbutz juga begitu. Lalu mereka itu menggunakan dua prinsip utama. Mereka membentuk koperasi dan koperasinya itu dioperasionalkan seperti apa sehingga mereka itu bisa menguasai dunia. Nah, buku saya ini bercerita tentang itu. Bagaimana negara Israel kok bisa sampai kuat menguasai seakan-akan dunia dikuasai sama dia kan? Iya. Bahkan sekarang boikot apa segala macam kok sulit sekali. Itu mereka itu manifestonya dari situ. Dari koperasi itu. 100% koperasi. Kibbutz dan mosav itu adalah dasar mereka. Tapi mereka kan sebetulnya Zionis, kembali ke membangun koloninya itu kan dari sisi Zionisnya kan dia menjajah. Iya, kalau konteks penjajahan dalam konteks ini sebetulnya kan itu kan sebuah manifesto dari kejahatan kemanusiaan. Kalau saya udah letterlek, saya menentang itu Zionisme. Jadi itu kita harus membela rakyat Palestina karena Palestina itu kan memang berada dalam posisi terjajah kan gitu. Dan tapi dalam konteks membangun kekuatannya Israel itu sehingga sampai menjajah dan kuat itu pakai sistem koperasi itu patut kita contoh. Supaya Indonesia tidak bisa dijajah sama negara lain. Intinya itu. Jadi ini koperasi lawan tanding kapitalisme ini Mas, itu sebetulnya manifesto supaya kita bisa menjadi negara dan bangsa yang kuat. Supaya tidak ada negara bangsa yang bisa menjajah Indonesia, maksud saya itu. Kalau pertanyaan saya, pada saat Mas Suroto ke Israel, ke kibbutz itu ya, kan pernah ke sana tuh? Ya, saya mentor saya ada dari sana. Iya, ada dari sana. Pertanyaan saya, mereka menentang penjajahan terhadap Palestina nggak? Ya, kalau dalam konteks kesetaraan kan harusnya mereka idenya pun progresif. Ya, konteks ini itulah. Jadi prinsip koperasi itu yang tidak diapresiasi satu adalah mereka itu menjadi chauvinis. Padahal koperasi itu anti chauvinisme kan. Iya, seharusnya. Dalam konteks implementasi dari nilai dan prinsip yang lain mereka praktekkan secara penuh. Jadi eksklusivitas itu yang salah satunya membuat mereka kuat. Tapi saya tidak menyarankan bahwa kita akan membangun suatu sistem masyarakat yang eksklusif, chauvinis, Indonesianis atau Banyumanis, maksudnya Banyumasnis gitu. Maksudnya kalau kami sebagai masyarakat Jawa atau Indonesia itu adalah superior, itu juga kan menentang hal yang prinsip dalam konteks kesetaraan tadi. Jadi prinsip koperasi yang universal itu adalah cooperation itu kan berangkat dari kerjasama artinya Mas. Kerjasama itu kan artinya apa? Kita butuh kesetaraan juga. Nah, jadi ide koperasi itu sebenarnya ide kesetaraan manusia dalam mengambil keputusan supaya muncul keadilan. Supaya muncul hidup bersama kan tidak itu aksiomatik kan Mas. Tidak ada hidup bersama tanpa keadilan, tidak ada keadilan juga tanpa hidup bersama. Itu. Oke, Mas Suroto. Kalau secara personal, kalau secara ide, secara objektif, Mas Suroto bicara koperasi semacam ini dengan berapi-api. Kalau secara personal, siapa atau apa yang membentuk Mas Suroto nih? Mohon maaf Mas Suroto. Kita sama-sama aktivis gitu ya. Kita sama-sama aktivis. Saya banyak bergerak di reform agraria yang juga radikal gitu ya, yang juga progresif. Mas Suroto
sebetulnya koperasi sendiri kan kayaknya moderat, tapi Mas Suroto tuh kan kabeh wong ditantang, Mas. Ya. Ke Menteri Koperasi padahal deket. Waktu itu menurut saya kira Mas Suroto akan jadi staf sus. Malah nantang Pak Teten. Ya kan? Terakhir kemarin malah nantang Menteri BUMN. Itu melatari itu apa sih? Jadi, apa yang melatari penantangan itu tuh apa sebetulnya Mas Suroto? Mas Farid, saya dari dulu Mas Farid kan udah kenal. Jadi saya itu selalu loyal sama apa yang namanya gagasan. Gagasan itu kan berangkat dari nilai. Nilai ini diimplementasikan dalam prinsip. Jadi saya memegang hal yang prinsip. Prinsip saya adalah bahwa saya ingin memperjuangkan apa yang terbaik untuk masyarakat, bukan saya memperjuangkan untuk mencari kekuasaan atau merebut kekuasaan semata-mata gitu loh. Padahal interpretasi kekuasaan bagi saya yang paling penting itu kekuasaan itu masih di dalam konstitusi kita itu kan, atau kedaulatan atau kekuasaan kan di tangan rakyat. Iya. Jadi pemerintah dan sebagainya itu bagi saya mereka itu adalah pengurus atau pembantu. Kalau istilah Bung Hatta kan negara kepengurusan bukan kepemerintahan. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang kita bayar untuk apa? Untuk menjalankan atau mengurus urusan-urusan saya. Dalam prinsipnya itu kan ada istilah Bung Hatta juga yang jelas dan letterlek. Dia katakan apa? Apa sistem demokrasi itu? Sistem demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan di mana kita memilih orang yang kita perintah. Ya. Ini kan prinsip demokrasi yang sesungguhnya atau prinsip kedaulatan rakyat yang sesungguhnya kan. Atau kekuasaan rakyat. Jadi bagi saya, kenapa kok saya kemudian berseberangan dengan gagasan yang ingin dikembangkan oleh pemerintah? Karena memang bertentangan atau berseberangan dengan kepentingan rakyat gitu. Karena memang bertentangan dengan substansi dari demokrasi. Demokrasi itu bahwa itu kepengurusan ya. Betul. Harusnya ngurusi kita. Harusnya ngurusin saya, ngurusin kepentingan saya. Jadi itu hak konstitusional saya yang saya perjuangkan. Soal teman-teman yang lain setuju atau tidak setuju, itu soal lain. Saya orang selalu berpegang pada prinsip yang kembali ke diri saya dulu, Mas. Artinya hak konstitusional kok yang saya perjuangkan. Bahkan saya pernah kan maju ke Mahkamah Konstitusi dulu, Mas Farid lihat. Saya dan kawan-kawan maju ke Mahkamah Konstitusi. Undang-undang koperasi ya. Akhirnya uji materi ini atau bukan penggugatan ya. Waktu itu namanya kan judicial review itu kan uji materi. Dan hakim dengan bijaksana akhirnya menganulir atau membatalkan undang-undang itu. Dan saya bukan apa-apa. Waktu itu melihat undang-undang ini banyak pendukungnya. Bisa jadi waktu itu mungkin hanya gagasan saya pribadi awalnya kan. Tapi terus kemudian saya mencoba mendesiminasi melalui media, mengajak teman-teman ngobrol tentang substansi apa sih yang ada di dalam. Jadi saya katakan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 ini cacat secara basis epistemologis. Artinya secara metode untuk mendefinisikan koperasi aja sudah salah. Berarti itu badan ekornya semua itu sudah masalah kan gitu. Bahkan saya belajar juga dalam konteks waktu itu belajar hukum, Mas. Ternyata di dalam proses hukum acara itu ada yang namanya bukunya kalau tidak salah Profesor Jimli Asidiki dia menulis satu undang-undang itu bisa jadi hanya karena satu huruf, baik itu menyangkut titik atau koma, itu bisa membatalkan undang-undang itu. Kalau dia interpretasinya itu merupakan rohnya. Saya kan jadi semangat sekali dengan membaca itu. Dan itu saya ingat itu, memang banyak sekali sebetulnya yang sudah mendukung revisi undang-undang karena dianggap sudah lama sekali koperasi undang-undangnya itu. Tidak punya undang-undang yang baru kan gitu. Saya juga setuju. Saya malah mengkompor-kompori awal-awal itu. Supaya terjadi reformasi regulasi atau pembaruan undang-undang. Tapi kalau undang-undangnya ternyata kontinum dan lebih buruk, kan saya harus tetap menentang. Jadi saya konsisten komitmen sama hal yang prinsip. Itu siapa yang ngajari Mas Suroto? Mas Suroto meskipun bagian dari komunitas warteg, tapi kan sebetulnya agak beda, agak ada garisnya, itu garis koperasi. Kalau saya dan teman-teman kan pengikutnya banyak. Kalau Mas Suroto kan sebetulnya garis sendiri. Ada garis film kayak Dimas gitu kan. Nah itu sebetulnya siapa yang mengajari pertama atau dalam konteks personal ya? Dalam konteks personal. Karena di kami tidak ada. Di warteg itu garismu itu kan garis
Mungkin secara genealogi agak penyimpangan. Iya, karena kalau Mas Jarod itu dia garisnya Mas Anang, post strukturalis, terus kemudian postmodernis masuk ke saya gitu kan. Itu ada genealoginya ada. Kalau Roto kan sebetulnya genealoginya terpisah dari genealogi. Kelompok genealogi sosialis ortodok ya. Iya, itu dari siapa? Jadi Mas Barit, saya itu berterima kasih sama yang namanya Jendela Ilmu Pengetahuan Buku. Jadi saya banyak membaca buku sebetulnya, tapi saya tidak banyak berdiskusi waktu itu di warteg. Nah, jadi saya berdiskursus atau berdiskusi atau memperluas pikiran saya. Itu saya banyak kuliah online waktu itu yang mungkin orang tidak pernah menyangka. Waktu itu masih pakai mir itu. Iya. Saya itu sudah banyak diskusi dengan teman-teman dari luar negeri, termasuk saya juga dulu banyak membaca artikel pertama kali di internet saya kenal, itu saya manfaatkan betul. Jadi waktu itu dari International Institute di Stadrat, itu yang ada di Israel, itu saya belajar juga tentang aspek kelembagaan. Ada namanya Profesor Ziegler gitu. Itu berarti benar-benar kalau saya kan ada yang nuntun tanda kutip ya, ada guru saya. Kalau Lek Roto itu gurunya buku dan orang yang di luar itu. Maksud akhirnya Dawam Raharjo menganggap bahwa titisannya berikutnya adalah Suroto itu tuh bukan dia yang ngajari, tapi itu nemu setelah berdiskursus. Itu fungsi saya mencari teman diskusi. Lalu saya menemukan hal-hal yang kadangkala saya sendiri meragukan. Lalu saya kan nggak bisa menemui orang-orang yang dalam buku, misalnya Muhammad Hatta, saya baca bukunya, saya berdiskusi sama beliau. Karena udah nggak ada. Nah, saya harus mencari mereka-mereka yang memiliki gagasan atau kesamaan-kesamaan genealogi ideologi dengan itu. Misalnya Prof. Dawam, kalau ngomongin demokrasi ekonomi, saya harus ketemu sama ahlinya. Lah, saya kebetulan dipertemukan sama Profesor Dawam. Bahkan Profesor Dawam yang menelpon saya pertama kali, almarhum itu menelpon saya karena saya menulis di Kompas waktu itu. Jadi tiba-tiba, apakah saudara Suroto penulis Kompas? Itu saya hanya menulis Kompas pertama kali, langsung telepon saya, Pak. Zaman segitu Mas Suroto sudah karena beliau tertarik dengan lead-nya. Mungkin hanya dibaca lead-nya atau judulnya. Beliau kan orang yang sangat saya kagumi. Beliau mengatakan, "Oh, saya setuju sama saudara. Karena di situ Anda mengatakan bahwa koperasi itu sebagai jalan lain daripada sistem kegagalan pasar dan juga sistem state oriented atau state center gitu, atau berorientasi negara gitu." Nah, gagasan demokrasi itu sebetulnya kan gagasan konstitusi, gagasan konstitusional. Saya mencoba untuk berdebat juga sama Profesor Dawam, dan Profesor Dawam memberikan banyak saya afirmasi. Bahkan terakhir-terakhir saya banyak berdebat, dan sebetulnya perdebatan saya itu menarik ya. Itu kurang lebih bisa saya kumpulkan itu kalau dibikin halaman itu 400-an halaman. Dengan Prof. Dawam. Dengan Prof. Dawam. Jadi kalau saya membantah 20 halaman, beliau membantah lagi 25 halaman. Saya harus membantah dengan lebih keras lagi. Itu saya kumpul-kumpul sekitar itu. Tapi saya tidak berani atau takut untuk mempublikasikan, yang beliau sudah tidak ada kan. Tapi itu cukup jadi referensi saya. Kalau ketemu Edi Swassono? Profesor Edi Swassono tentunya beliau adalah tokoh dan tokoh nasional, tokoh kebangsaan dan juga pakar ekonomi. Kita tahu kalau bicara ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, ya beliau lah pakarnya. Dan legitimate, afirmatif lah menurut saya. Beliau juga pewaris dari pokok-pokok pikiran apa yang sudah dituangkan oleh Bung Hatta. Dan itu sangat struktural. Beliau itu kan ekonom strukturalis. Ekonom strukturalis. Dan saya dalam garis itu sebetulnya. Saya itu kalau kenapa ngomong-ngomong soal ekonomi itu selalu nggak populer, karena ya ekonomi yang sekarang ini kan ekonom neoklasikal. Terus mereka itu juga ekonom liberalis. Struktural fungsional ya, mereka keseimbangan. Artinya gitu. Mereka itu beda mazhab sama saya kalau saya disebut sebagai ekonom ya. Tapi saya tidak mau mengklaim saya ini ekonom, saya masih meskipun sekolah fakultas ekonominya, fakultas ekonomi ya. Saya di fakultas ekonomi 9 tahun 8 bulan itu untuk S1-nya, Mas.
Jadi sebetulnya mungkin aslinya saya udah di DO waktu itu, Iya. tapi kan mungkin berkat dukungan Mas Barit yang selalu mendukung mahasiswa-mahasiswa lama Iya, supaya lama jangan yang sampai dipecat ya. Mungkin saya disitulah termasuk saya yang terselamatkan. terselamatkan, iya. Tapi saya kira berarti kalau Mas Suroto itu memang nggak ada guru langsungnya ya, guru yang ngajari Mas Suroto secara langsung gitu. Guru saya adalah teman diskurs Teman saya diskursus. adalah orang-orang yang saya sebut tadi, Profesor Dawam, Profesor Sriadi itu dalam konteks makroideologi. Iya. Terus kemudian juga ada yang namanya Robi Ibnu Tulus, Sujono, ya. Pak Robi Tulus. Iya. Pak Robi Tulus sekarang sebagai warga negara Kanada ya, Ottawa, itu juga mentor utama saya. Pak Ibnu Sujono itu sebagai seorang birokrat, eselon satunya 24 tahun belum pernah ada, Pak. Iya. Yang selama beliau. Dan itu mengatakan, Saudara Suroto, stop, you nggak usah masuk sebagai birokrat. Karena saya ini representasi dari pengalaman sebagai birokrat yang 35 tahun sudah jadi dirjen, ya kan? Dan pikirannya juga lurus sampai akhir hayat beliau itu orang yang lurus. Beliau memang orang yang kaku tapi pikirannya lurus. Itu saya belajar ideologi dan termasuk menemukan gagasan koperasi sebagai proyeksi masa depan saya itu dari beliau. Di situ ya. Tapi mereka sendiri itu bukan yang langsung mengajari, tapi lewat satu dialektika, lewat satu perdebatan dengan Mas Suroto. Saya punya intensitas dengan mereka. Dengan mereka. Semua yang saya sebut nama-nama tadi saya punya intensitas sampai hari ini. Yang masih segar bugar hidup dan menurut saya banyak mempengaruhi saya adalah Profesor Sriadi Swasona. Iya. Tapi gini Mas Suroto. Mas Suroto itu boleh dikatakan ya menurut saya nih. Menurut saya itu sekarang ini topnya pemikiran dan topnya eksekutor dari koperasi. Menurut saya Suroto. Bisa sebutkan orang lain selain Suroto? Maksudnya gimana ya? Iya, menurut saya, sebutkan orang yang setiap saat bicara tentang koperasi. Kementerian Koperasi Pak Teten itu serikat buruh kan, dia aktivis buruh, bukan basisnya koperasi. Teten ya. Saya nggak ada tuh kayaknya. Yang tua Prof Dawam sudah nggak ada, Pak Sri Edi Swasona sudah jarang bicara ini, Pak Robi Tulus di Kanada. Menurut saya sekarang ini top koperasi itu Suroto. Pertanyaan saya, kenapa nggak jadi Menteri Koperasi? Saya katakan sama Mas Barit tadi kan jelas sekali bahwa saya setia sama gagasan, setia sama ide, setia sama prinsip saya. Dan itu adalah hak konstitusional saya ketika saya melakukan advokasi kan, jalan itu. Dan saya ingin bahwa koperasi itu sebenarnya bukan menjadi pembicaraan elit, Pak. Satu ciri-ciri negara itu koperasinya itu jalan dan bagus, itu apabila pembicaraan koperasi itu menjadi pembicaraan sehari-hari masyarakat. Di level masyarakat. Masyarakat bukan pemimpin opini atau pejabat. Kalau di Indonesia, kalau Anda search di internet, yang setiap hari keluar itu adalah statement Menteri Koperasi. Itu ciri-ciri negara itu koperasinya gagal. Tapi kalau di Israel ada nggak Menteri Koperasi? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Di negara yang koperasinya itu ada kementeriannya. Singapura itu saya kurang begitu tahu pasti, tapi kelihatannya nggak ada. Kalau di Spanyol nggak ada. Nggak ada. Bahkan ada istilah begini, anekdotnya Pak. Jadi dulu ini anekdot lama ya, orang-orang koperasi lama itu bilang Pak Busnanul Arifin itu waktu itu Menteri Koperasi kan. Terus kemudian berkunjung ke Flora Holland itu koperasi bunga yang sangat besar di Belanda. Iya. Terus langsung, kenapa kok koperasi sukses di sini ya? Ini beliau nggak tahu si orang pengurus koperasinya ini yang ditanya ini, kalau yang tanya ini adalah Menteri Koperasi. Ya. Dia jawabnya asal-asalan aja, dia mengatakan apa? Karena di sini tidak ada Kementerian Koperasi. Ayo, urusan kami adalah urusan kami sendiri. Jadi koperasi itu adalah urusan masyarakat. Kami melakukan ini sebagai jadi tidak diurus pemerintah intinya. Saya ingat langsung itu. Pulang, pengennya dia mau membubarkan koperasi tapi tidak berhasil karena apa? Koperasi di Indonesia kenapa tidak berhasil? Saya baru menulis di jurnal Prisma terakhir, itu baru aja dirilis tanggal 1 April ini, hari ini. Itu judulnya adalah Pembina
Saan koperasi. Kenapa? Karena sepanjang sejarah perjalanan perkoperasian atau pembangunan perkoperasian di Indonesia, Mas, itu pemerintah yang dominan. Ya. Jadi masyarakat itu maunya saya itu membangun koperasi itu adalah menjawab kebutuhan sehari-hari dengan cara koperasi. Dan itu harus memberi manfaat dan memberi keuntungan yang lebih besar ketimbang dia menggunakan cara yang lain. Jadi harus dikembangkan secara natural. Tapi di Indonesia itu kan direkayasa demikian rupa supaya koperasi tidak berkembang. Contohnya apa, Mas? Koperasi itu kalau Anda baca undang-undang penanaman modal di urusan investasi modal asing, itu wajib berbadan hukum perseroan. Koperasi tidak boleh masuk. Terus kemudian BUMN, itu wajib berbadan hukum perseroan atau perjan. Koperasi tidak masuk. Padahal kalau dalam konteks hukum, koperasi itu juga badan hukum privat yang diakui oleh negara sebagai persona ficta kan gitu. Yeah. Artinya dia sebagai badan hukum, apa salah dan dosa koperasi? Padahal di Undang-Undang Dasar kalau Anda lihat nggak ada disebut BUMN. Yeah. Negara hanya menguasai untuk sebesar kemakmuran rakyat. Bahkan Bung Hatta menulis yang dimaksud negara menguasai dan sebesar demi kemakmuran rakyat. Negara itu hanya menguasai itu artinya apa? Membuat tata aturan atau regulasi. Eksekusinya adalah koperasi. Dan itulah yang membuat kita itu menjadi negara yang demokratik secara ekonomi. Karena itu ada ide Mas Suroto untuk soal BUMN itu dikoperasikan. Koperasikan BUMN. Artinya sebetulnya supaya BUMN yang sekarang ini saham-sahamnya masih berada di tangan pemerintah 100% atau 51%. Artinya hak sovereignty atau hak kedaulatan untuk mengambil keputusannya itu masih ada di pemerintah. Itu sebaiknya misalnya contoh BRI. BRI itu harusnya kan itu kan sahamnya kan masih 53% milik pemerintah. Itu dieksekusi yang 53% ini dibagi kepada rakyat seluruh Indonesia. Dibagi kepada seluruh rakyat Indonesia. 270. Saya sudah hitung-hitung, Mas. Itu aset BUMN sekarang ini, aset secara dalam laporan keuangan atau financial statement, itu 10.000 triliun lebih. Itu kalau dibagi berarti rakyat Indonesia itu sebenarnya punya kekayaan 37 juta per orang. Per orang sampai bayi. Sahamnya di situ. Sahamnya di BUMN. 37 juta. Itu gagasan mirip gagasan universal basic income yang orang kalau dikasih duit yang menurut si ini kalau menurut Prof Mahfud MD kalau misalnya korporasi soal pertambangan itu soal agraria diurus dengan baik sebetulnya kita bisa dapat 20 juta per bulan ya. Ini gagasan kita kalau misalnya dibagi itu kita bisa punya saham 37 juta. 37 juta itu sampai bayi yang baru lahir. Masyarakat Indonesia. Rakyat Indonesia itu punya kekayaan. Punya masing-masing. Padahal kekayaan realnya kalau itu kan dalam arti financial statement. Kekayaan yang tidak terlihat atau intangible asetnya itu kan lebih besar dari BUMN itu. Apalagi ini rasa kepemilikannya kan menjadi tinggi. Mas Barit sekarang kan BUMN itu kan badan usaha milik negara. Kalau saya tanya negara milik siapa, Mas? Rakyat. Tapi kenapa kok badan usaha milik negara ini itu Anda terima dengan menyerahkan seluruh otoritas pengambilan keputusan itu ada di tangan presiden maupun di tangan seorang Erick Thohir menteri. Baik itu untuk pembubaran, divestasi itu menjual, terus kemudian merger, kemudian sampai likuidasi atau pembubaran dalam konteks real dibubarkan. Itu Anda percayakan sama seorang Jokowi maupun seorang Erick Thohir. Ini kan berarti Anda kehilangan sovereignty atau kehilangan kedaulatan atau kehilangan kekuasaan. Itu kalau dihitung-hitung benar berarti kita akan dapat 37 juta. 37 juta itu nilai saham. Nilai saham. Kalau keuntungannya per tahun, kalau kurang lebih hari ini. Kita dapat dividen berapa, Mas? Itu adalah kurang lebih 2 juta per orang. Kalau misalnya satu keluarga 4 orang berarti ada 8 juta. Lumayan kan? Lumayan. Itu dari keuntungan. Kita nggak kerja gitu ya. Kita tidak punya kerja. Jadi kalau Anda kerja, itu ibaratnya untuk hiburan menambah tambah duit lah ya 8 juta per bulan. Atau Anda reinvestasikan keuntungan itu kalau Anda sudah punya kecukupan, Anda reinvestasikan BUMN itu akan berkembang karena partisipasi masyarakat inilah demokrasi ekonomi. Kalau state enterprise atau kepemilikan saham oleh negara dan dikuasai oleh seorang Jokowi sama Erick Thohir, hati-hati loh, Erick Thohir itu pembubar BUMN. Kenapa? Sejak dia berkuasa 2019, BUMN kita masih jumlahnya 191.
Sekarang tinggal berapa? 46 BUMN. 145 BUMN itu dibubarkan oleh Erick Thohir. Jadi sebetulnya dialah orang yang merekayasa bagaimana BUMN itu akan dihabisi. Dan dia itu pernah statement di media, dan medianya itu saya masih simpan ya kutipannya. Jadi dia membayangkan 2045 nanti mungkin kita sudah tidak lagi punya atau tidak butuh lagi BUMN. Artinya apa? Seorang menteri BUMN tapi visinya ingin membubarkan BUMN. Itu tapi dalam rangka efisiensi karena BUMN-nya bukan. Loh, kalau Anda mengatakan efisiensi, apakah dengan sistem efisiensi itu menghasilkan kinerja yang lebih baik? Lebih buruk sekarang. Banyak sekarang ini BUMN yang terancam gagal bayar, ya kan? Karena utangnya membengkak. Dan itu cara-cara yang menurut saya teknik untuk membubarkan BUMN supaya dikuasai akhirnya oleh elit-elit kaya ini. Kenapa? Kalau Anda gagal bayar, kemampuan perusahaan itu dalam menciptakan likuiditas. Kalau dalam teori manajemennya kan begitu. Perusahaan yang secara likuiditas itu mengalami illiquid atau masalah keuangan atau terancam gagal bayar atau tidak bisa bayar utangnya, itu biasanya dijual, Mas. Itu malah justru teknik dia malah akhirnya privatisasi ya. Sebetulnya dikurangi nanti tinggal 10, setelah tinggal 10 kemudian terpaksa dijual dengan alasan bahwa kita gagal bayar, kita tidak sanggup membayar utangnya. Bahaya juga itu. Termasuk Freeport. Freeport itu kan kita katanya diglorifikasi kepemilikan sahamnya 1%. Punya Indonesia sekarang. Nah, padahal apa, Mas? Itu Freeport itu dibayar sahamnya ini pakai bagian dari keuntungan kita. Selama 30 tahun itu sudah saya hitung-hitung itu mungkin tidak akan terangsur. Dan ketika nanti sudah lunas mengangsur, 51%, terus kemudian kondisinya dibikin illiquid, terus akhirnya apa? Kita butuh divestasi atau penjualan saham atau mengurangi saham kita kembali dilepas lagi karena kita tidak sanggup membayar utang jatuh temponya misalnya. Itu kan bagian dari rekayasa. Beda kalau sistem koperasi. People based association atau people based enterprise. Artinya apa? Ketika kamu mau ngambil keputusan, setiap manusia itu harus kamu dengarkan suaranya. Atau kamu minimal kamu legitimasi. Tapi kalau ini Mas Suroto, saya kan sebetulnya punya tadi ya sebagai seorang politisi. Saya itu punya keinginan, tentu saja karena gagasan-gagasan Mas Suroto yang demikian hebat dalam konteks koperasi. Saya tadi katakan, sebutkan orang sekarang ini di Indonesia yang setiap harinya bicara koperasi. Teten Mas Duki? Ya enggak, Suroto menurut saya. Teten Mas Duki kan karena juru bicara pemerintah saja dia sebagai dia, menteri. Tapi yang menguasai publisitas. Iya, menguasai publisitas. Karena dia punya anggaran untuk ngiklan. Kalau Suroto kan nggak punya. Nah, ya. Kalau dalam konteks itu kan seharusnya Suroto yang jadi menteri ya. Oh, saya malah justru mungkin kalau jadi menteri, saya orang pertama yang akan mengusulkan kepada presiden untuk dibubarkan. Tapi kan sebelum membubarkan harusnya tadi kepemilikan atau sahamnya. Atau bahasa istilah Mas Barit itu, oke lah. Kalau orang lain maksudnya itu mungkin Anda tidak setuju. Tapi kalau Suroto itu yang jadi menteri koperasi, Anda setuju gitu? Saya setuju. Ya, karena Anda berteman sama saya. Enggak, debat dengan Menteri BUMN, memasukkan kepemilikan saham koperasi tadi, kepemilikan rakyat tadi ke Menteri BUMN, kan perang di situ tuh, perang elitnya antara Menteri Koperasi dengan Menteri BUMN. Akhirnya BUMN punya koperasi. Setelah itu Mas Suroto nggak jadi menteri lagi, nggak apa-apa. Tapi sudah idenya masuk. Bagi saya, Mas, itu yang paling penting itu bukan menjadi seorang menteri atau menjadi seorang presiden, tapi bagaimana gagasan koperasi ini bisa diapresiasi dan dipahami oleh masyarakat. Problem kita itu problem paradigma, Mas. Iya. Artinya begini. Di level masyarakat saya percaya itu. Saya juga gerakan kultural, gerakan menyadarkan, membangun kesadaran kritis masyarakat, iya. Tetapi dalam konteks kekuasaan untuk memasifkan gerakan ini itu kan perlu. Pada intinya saya paham. Saya mau jadi menteri koperasi kalau presidennya Mas Barit. Ini maksudnya kita kemudian berperang dalam konteks perang ide di level elitnya, di level kekuasaan. Saya punya ide itu sebetulnya bukan ingin mengembangkan koperasi dalam konteks mikroorganisasi saja. Gagasan saya itu sebenarnya adalah demokratisasi ekonomi. Dan di dalam demokratisasi ekonomi itu adalah kesetaraan hak. Ya. Di dalam akses sumber daya. Kalau gagasan ini dalam level
kalau gagasan yang saya sebut tadi, setiap orang dikasih duit oleh negara sebagai hak sebagai warga negara kan welfare state. Itu ya, di Saya negara-negara menentang, Skandinavia yang jenengan kan menentang welfare state. Tapi universal basic income itu dijalankan di negara-negara welfare state. Pertanyaan saya, idenya Mas Suroto tentang kepemilikan saham koperasi ini, di mana ada negara di dunia ini yang sudah menjalankan? Tadi saya nyebut negara yang sepenuhnya dikembangkan dengan basis koperasi Israel. Israel. Tapi kan dalam konteks negaranya memberikan saham BUMN kepada masyarakat sudah ada apa belum? Kalau BUMN itu Ya. hanya berkembang di beberapa negara, Mas. Oh. Di negara-negara yang ekonomi maju mereka tidak Mereka punya tidak BUMN, tapi koperasinya berkembang. Ingin saya sebutkan, negara yang ekonomi domestiknya itu dibangun dengan kekuatan koperasi setelah Israel adalah Amerika Serikat. Dari 300 koperasi besar dunia, Iya. itu 26%-nya adalah dari Amerika Dari Amerika Serikat. Serikat. Saya sebut merek misalnya. Lenolix. Itu adalah koperasi. Koperasi. Terus kemudian listrik, Mas. Di sana itu dimiliki oleh masyarakat. Namanya National Rural Electricity Cooperative Association. Bahkan layanan publik yang lain, rumah sakit terbaik di kota Washington itu namanya Koperasi Group Health Cooperative. Terus kemudian itu jadi koperasi itu sebetulnya dia bisa masuk di layanan publik, di Itu ya. menjawab kebutuhan Yang sehari-hari kalau seperti kita itu toko. BUMN atau BLU itu ya. Nah, maksud saya BUMN itu dimiliki oleh sahamnya oleh masyarakat, itu yang saya sebut mengkoperasikan BUMN. Tapi masyarakat kan langsung image-nya kalau koperasi di Indonesia ya tadi rentenir atau apa. iya. Itu kan karena apa? Level paradigmanya memang atau cara melihat koperasinya orang Indonesia itu belum selesai, termasuk sekolarnya. Jadi kalau masyarakat pada umumnya kan lihat apa yang ada kenyataannya. Iya. Masalahnya di kampus-kampus itu juga apa? Pun sama itu. Sama yang dilihat koperasi itu per definisinya adalah apa yang dia lihat di lapangan. Kalau- Padahal orang kampus, Mas Habarit kan sekolah dokter. Seorang dokter itu kan belajarnya apa? Dia melihat lapangan atau empirik, terus kemudian dasolennya atau yang seharusnya seperti apa itu juga Jadi harus pengetahuan. Terus kemudian dicari kesenjangannya kenapa? Problem solvingnya inilah yang disebut expertise atau keahlian Mas Barit sebagai pakar kan. Kalau itu Lek Suroto, menurut saya nih, gagasan Lek Suroto tentang kepemilikan saham BUMN, menurut saya kalau saya sebutkan jenengan nyebutin Amerika ternyata nggak ada, bukan BUMN. Karena dan sudah hidup itu sistem demokrasi. harusnya memang jenengan nulis di jurnal internasional sebagai PhD, itu akan sangat memperkuat, itu genuine sekali itu gagasan. Satu dari sisi sekolah, dari sisi kedua ya menurut saya memang harus jadi menteri, Lek. Nggak ada jalan lain kita untuk melakukan perubahan itu selain you jadi menteri. Teori kekuasaan Harus itu dengan ada hal kekuasaan. yang saya kritik juga, Mas. Loh, Selama ini kritik saya yang paling Iya. mendasar itu apa? Teman-teman sekolah kita itu juga lupa bahwa yang namanya perjuangan itu iya. perjuangan gagasan besar loh. Perjuangan gagasan. Perjuangan gagasan besar itu selalu melampaui dari umur manusia yang memperjuangkan itu. Nah, ini yang tidak pernah kita pelajari. Oh, Itu satu. Yang kedua, ya. Jadi yang kedua, kita juga kena sembelit teori. Apa sembelit teori yang terjadi? Adalah bahwa sentrum kekuasaan kita itu kita pikir adalah menjadi menteri, menjadi presiden. Iya. Padahal Anda tahu, dalam konteks gagasan Anda yang idealistik tadi, misalnya ingin merubah dunia, ingin merubah bangsa dan negara ini nasibnya, itu ketika di dalam teori triangle-nya itu antara posisi negara, masyarakat, kemudian private masyarakat sector. dan pasar atau corporate itu corporate atau pasar itu yang ada di atas, negara itu subordinat. Negara dan masyarakat itu adalah nurut sama kepentingan kapitalis elit ini, maka tidak akan pernah gagasan Anda itu akan terimplementasi. Makanya apa? Saya katakan, kenapa kok banyak orang itu sekarang ini gak usah jauh-jauh ya. Kalau kita lihat sejarah kita sendiri, dari sejak tahun 1920-30 itu para intelektual, scholar aktivis ini memperjuangkan republik sampai merdeka, terus kemudian ada 66, 45, 66, terus kemudian 98. Kenapa gagal semua, Mas? Karena apa? Karena mereka ada hal yang keliru. Mengadopsi sistem demokrasi Anglo-Amerika atau demokrasi
politik yang terpisah sama demokrasi ekonomi. Padahal kita ini kan mewarisi sistem kolonialisme. Iya. Kapitalis global ini menggunakan struktur feodalisme ini untuk mengawetkan sistem kapitalisme ini. Nah, kita ini dalam situasi apa? Masyarakat sama negara itu kan subordinat, tunduk patuh, nggak usah jauh-jauh, Mas. Itu sama elit oligarki itu kan sebenarnya elit plutokrat, elit kaya yang menyetir. Ini maaf ya, habis pemilu ini atau sebelum pemilu, itu sekretariat itu siapa yang membackup semua? Tiga-tiganya itu adalah elit kaya di Indonesia. Artinya apa? Itu sebetulnya kita harusnya rakyat Indonesia itu sudah tahu kalau mau dibohongi. Dibohongi oleh kepentingan siapa? Kepentingan elit kaya yang dia menjadikan calon-calon presiden yang terpilih atau tidak terpilih itu sebagai boneka mereka. Iya. Nah, dalam konteks ini, saya dengan memperjuangkan diri saya masuk menjadi bagian dari, maaf tadi, pengurus sebetulnya, bukan penguasa negara. Itu kalau masyarakatnya ini masih blank seperti ini atau di dalam situasi yang tidak memiliki literasi politik seperti ini, saya mudah sekali akan larut. Makanya saya tidak mau memperpanjang siklus pengkhianatan intelektual yang itu terjadi sampai, Mas Farid kan bagian dari aktivis 98. Apa yang terjadi dengan kawan-kawan kita? Kan banyak yang sudah langsung pudar. Mereka itu sold out, kalau istilah Amerikanya itu. Bahasa Amerika itu sold out itu artinya apa? Jangankan idealisme, tempat duduknya aja dia jual sebagai pelacur. Pelacur politik maksud saya. Gitu, Mas Farid. Iya, tapi kalau saya sendiri kan berpegang bahwa kekuasaan itu penting dalam memasifkan sebuah gagasan. Gagasan koperasi itu sebenarnya ingin melawan itu, Mas. Artinya bahwa teori kekuasaan saya ingin geser bahwa sentrum dari kekuasaan itu bukan state, tapi pada rakyat ini. Pada rakyat, dan kemudian gagasan koperasi itu menariknya apa? Anda, Mas Farid, kalau punya ide koperasi itu sederhananya kan begini. Oke, saya ingin membuat koperasi itu berjalan dengan cara apa? Saya kan sebenarnya cita-cita koperasi sederhana, ingin mengganti rezim profit menjadi benefit. Iya. Manfaatnya bukan hanya pada pemilik modal, tapi pekerja, siapapun ahli, yang terkait dalam konsumen dunia yang terkait sama perusahaan. Iya. Kalau Mas Farid bisa punya toko terus kemudian keuntungannya separuhnya dibalikkan ke konsumen, siapa yang belanja lebih banyak dapat untung lebih banyak, dan semua masyarakat itu bikin tokonya seperti itu, kapitalis hancur, Pak, kapitalis bubar. Dan itulah yang saya sebut koperasi lawan tanding kapitalisme. Jadi ini sebetulnya hanya problemnya itu apa? Problem implementasi gagasan, mempraktekkan koperasi, didiseminasi, terus kemudian deeskalasi. Syukur-syukur Anda kemudian menjadi populer karena Anda mengembangkan koperasi di Banyumas. Anda diangkat jadi Bupati Banyumas dan menerapkan sistem koperasi 100% di Banyumas, dan rakyat Indonesia, rakyat Banyumas makmur. Gara-gara koperasi. Karena koperasi dan karena Baritul Proref, doktor. Nah, akhirnya Anda tidak usah disuruh, pasti akan populer jadi Presiden Republik Indonesia. Anda merubah itu semua. Itu maksud saya. Nanti kalau udah saya jadi presiden, situ jadi menteri koperasi. Aku mau jadi menteri koperasi. Gitu intinya. Iya. Sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Kalau Anda mau melawan elit oligarki ini, Anda tidak mampu, atau Anda ingin merubah keadaan melalui regulasi dan kebijakan tidak mampu, apakah Anda hanya akan berdoa? Kan enggak. Ya, enggak. Yang Anda lakukan minimal apa? Memulai revolusi dari garasi. Misalnya bikin toko di garasi rumah. Tapi sistemnya adalah sistem koperasi. Di mana mengambil keputusannya itu melibatkan konsumen, pekerja, dan Anda sebagai pemodal dan pemilik atau founder atau pendiri. Itu kalau didiseminasi di seluruh Indonesia, Pak, jangankan semua negara pasti akan melirik bahwa Indonesia bangkit dan menjadi negara maju serta kuat karena gerakan koperasi. Dan itu yang kita lihat negara-negara yang ada di Skandinavia, kenapa level dari indikator sebagai bangsa dan negara itu selalu baik kan? Pendidikan terbaik di sana, manajemen terbaik di sana, kebersihan, tingkat pendidikan anti korupsi, semua negara Skandinavia. Karena di sana level koperasinya itu sudah hampir meliputi seluruh negara. Itu karena apa? Saya memperjuangkan koperasi. Saya tidak mau
terjebak pada sembelit teori bahwa sentrum dari kekuasaan adalah state. Tapi bagaimana kita membuat state itu tunduk pada kepentingan rakyat. Tapi kemarin masuk juga di TKN-nya. Saya Ganjar. memang resmi saya ada sebagai Dewan anggota Pakar. Dewan Pakar TPN Ganjar. Kenapa? Karena saya ini kan orang PDI. Saya ini anggota PDI maupun ya saya hanya anggota dalam konteks ini punya kartu anggota. Tapi PDI saya lihat sebagai platform yang memungkinkan untuk memperjuangkan kepentingan marhen kan gitu. Soal kemudian yang saya hadapi ternyata di dalam sistem kepartian kita itu masih ultraliberal, tapi saya masih punya gagasan yang sama bahwa apa yang diperjuangkan sama Soekarno dulu tentang kedaulatan rakyat, tentang demokrasi, tentang sosiodemokrasi itu akan saya Tapi di TPN Ganjar ada yang nerima gagasannya Lek Roto nggak? nggak ada, Pak. Makanya kemarin menjadi viral karena saya komentar di Anunya Amin ya, Oh, timnya Amin. Amin, klubnya Amin. Saya pikir tiga capres ini ya sebetulnya gagal untuk apa? Sebetulnya memperjuangkan kepentingan rakyat. Oh. Kenapa? Kalau saham dimiliki rakyat itu terjadi, itu sebetulnya kan melampaui makan siang gratis, melampaui internet melampaui gratis. semua Kenapa? itu. Karena rakyat langsung ikut mengendalikan perusahaan BUMN. Iya. Masalahnya adalah para pendukung capres-capres ini Nggak ada yang mau. nggak ada yang mau lah, mereka itu pengen jadi tim panitia capres itu karena Komisarisnya. ingin jadi komisaris BUMN. Mentalnya mentalitas slaver, mentalitas budak, bukan mentalitas pejuang rakyat. Masalahnya itu, bro. Masalahnya itu ya. Iya, tapi kalau saya bayangkan gagasan Nek Roto itu bener ya. Aku ini melu seneng karena berarti kalau saya lihat di iklan-iklan ya, kamu mau punya bisnis yang level internasional, kamu punya saham 50.000 gitu kan. Nah, kalau kita punya 35 juta, harga diri kita tinggi sekali. Tinggi sekali. Jadi Saya punya saham di BRI gitu ya. saya punya saham di PLN, saya punya Saya saham punya- di Pertamina. Jadi semua rakyat Indonesia merasa punya pride, merasa punya kebanggaan. Bukan hanya slogan, BUMN kita kan punya slogan milik negeri. Milik negeri apa? Negeri itu atau negara itu hanya imajinasi. Yang penting itu milik rakyat. Jadi BUMN milik rakyat Jadi itu versus kalau- milik negeri. 271 triliun yang kemarin istrinya Sandra Dewi, suaminya Sandra Dewi itu ya 271 triliun itu ya. Itu kan PT Timah itu kan punya BUMN ya. Iya. Ya kalau Jadi itu itu- di level hulu atau di level supply side-nya dari BUMN, Iya. itu banyak sebetulnya kong kali kong bisnis kong kali kong yang mereka itu seperti itu kan, Mas. kalau itu punya kita kepemilikan Kita bisa sahamnya. mengontrol. Wah. Kita punya. Jadi begini, ini aksiomatik, Mas. Iya. Apa yang tidak Anda miliki, Heeh. Anda tidak bisa mengendalikan itu. Iya. Yang paling penting itu loh. Jadi kalau Anda itu hanya seakan-akan memiliki BUMN dengan slogan ini milik negeri, padahal Anda tidak pernah memiliki. diundang RUPS, Anda waktu Presiden dan Erick Thohir memilih komisaris semau-maunya, kamu juga hanya bisa mengeluh di sosmed. Kamu tidak bisa mencegah itu terjadi. Masa ada artis yang tidak punya expertise di bidang itu tiba-tiba jadi komisaris hanya karena dia kan pendukung Jokowi misalnya. Iya. Ini Iya, kan iya. labelnya kan seperti itu. Iya. Nah, ini masyarakat harus tahu nih. Jadi saya kira pembicaraan kita ini, Mas, melalui channel kita ini kita harus diseminasi bahwa rakyat itu harus sadar bahwa negara ini masih punya aset BUMN dan BUMN ini harusnya kita miliki langsung dalam bentuk saham real, Waduh. bukan hanya mimpi atau bukan seakan-akan punya saham. Tapi itu menurut saya sih realistis ya. Itu Dan menurut itu- saya bisa terjadi itu ya. konstitusional. Yang pertama memang harus dilakukan jenengan menjadi ini Surotonya di sini ada depannya Dr. Suroto atau Suroto PhD, nulis di jurnal Q1 internasional, diakui karena gagasan itu genuine loh menurut saya ya. Saya melihat bahwa gagasan kepemilikan saham Oleh rakyat. oleh rakyat dengan cara semacam itu saya sudah kebayang, Mas, karena saya kan juga salah satu misalnya dalam konteks reforma agraria dulu ada pertanyaan, nanti kalau perhutani dikurangi kekuasaannya atas hutan, bagaimana dengan ada 2,5 juta dan 1,3 jutanya sekarang ini pegawainya. Waktu itu saya dengan petani, karena di gagasan di tesis saya itu petani itu sudah mikirin nanti pegawai-pegawai perhutani itu yang level bawah, ya dia ikut kita bagian dari reforma agraria. Jadi saya sebetulnya kebayang bagaimana mentransformasikan kepemilikan saham pada rakyat itu.
itu. Jadi gagasan itu ditarik, Mas. Iya. Jadi kalau soal level doktoral itu nggak penting. Karena apa? Yang paling penting itu sekarang itu menjadi scholar aktivis atau scholar publik. Scholar Iya. publik itu ya seperti Mas Barit. Seorang dokter tapi juga punya advokasi terhadap kepentingan publik. Kan gitu, Iya. seperti bicara di channel ini. Itu Iya. yang paling penting. Nah kalau scholar hanya menumpuk jurnal itu bukan untuk menambah kan, menambah Iya, keakreditasian. ini maksudnya tapi bagaimana ini menjadi konsumsi publik, gagasan-gagasan kita menjadi konsumsi publik. Ini sebenarnya yang kita sedang lakukan adalah menjurnalisasi juga Betul. gagasan, artinya mendesimasi gagasan. Lah, terpenting lagi, Mas Barit, dalam konteks ini kita tidak inkonstitusional. Kita ingin membuat Menjalankan. rakyat berdaulat Mm-mm. atau berkuasa. Berdaulat itu kan sebenarnya kata gantinya kan berkuasa. Iya. Rakyat berkuasa atas aset negara, rakyat berkuasa aset politik gitu loh, maksudnya dalam konteks politik ikut menentukan, bukan seperti sekarang. Demokrasi politiknya ultraliberal, hanya tinggal pemilihan kepala keluarga aja yang belum di voting Baik, gitu. iya. Mungkin Mas Barit kalau voting di rumah mungkin sudah kalah ya sama istri kan gitu. Karena anak-anak akan ngeblok sama dia. Nah, gagasan politik yang didemarkasi atau dipisah secara tegas itu adalah sebenarnya apa? Itu kan gagasan demokrasi Anglo-Amerika, gagasan negara-negara yang penganut British language ini atau Amerika ini kan mereka itu membicarakan demokrasi dalam konteks politik. Iya. Minus demokrasi ekonomi. Kenapa Soekarno, Hatta dan semua Tan, Syahrir itu setuju bahwa konsepsi dari konstitusi dan juga gagasan mereka itu adalah sosiodemokrasi? Karena kita mewarisi kesenjangan struktural akibat pemerintahan kolonial. Kita sebagai negara postkolonial ingin melakukan reformasi melalui agenda demokratisasi ekonomi. Salah satunya adalah mengkoperasikan BUMN, kan gitu. Tadi disebut ada universal basic income. Iya. Itu artinya itu sebagai hak kemanusiaan, hak human right atau hak asasi manusia bahwa negara itu menjamin Kehidupan. minimal tidak ada yang lapar Betul. dengan universal basic income. Iya. Itu bagian dari demokratisasi ekonomi. Level yang selanjutnya itu misalnya adalah apa? Buruh tidak perlu lagi berdemo untuk menuntut kenaikan gaji karena apa? Karena dia sudah bisa bersuara sendiri. Dia sudah bisa mengambil keputusan di perusahaan, tidak perlu demo. Karena dia punya saham di perusahaan. Termasuk bukan hanya BUMN, tapi semua perusahaan itu wajib. Kalau kita itu bandingkan dengan Amerika. Di Amerika itu sudah punya level regulasi. Mereka punya undang-undang kepemilikan saham buruh. Tahun berapa, Mas? 1974. 50 tahun yang lalu Amerika itu sudah punya undang-undang kepemilikan saham untuk buruh. Kita wacana aja Mas Barit kan belum pernah mengundang saya mendiskusikan ini. Iya. Ini akan jadi tema yang menarik untuk kita diskusikan selanjutnya. Wah, ini Satu Mas chapter Sur. sendiri gitu. Iya, ini satu hal yang menarik. Ada lagi, Mas. Heeh. Pembatasan rasio gaji. Jadi, maaf ya, ini BUMN aja, saya sudah hitung. Ada gaji BUMN itu, presiden direkturnya, sama gaji karyawannya yang terendah, OB-nya atau security itu sebagai jabatan Iya. terendah, itu sampai 500 kali lipat, Mas. Ini Betul. ekonomi Pancasila, ekonomi gotong royong macam apaan hal seperti itu. Dan itu yang membuat kita itu, orang-orang kecil kita itu, pegawai-pegawai, petani, buruh kita itu menjadi mereka itu merasa bahwa mereka itu tidak punya pride, tidak punya kebanggaan atau bahkan tidak punya rasa percaya diri ketika menghadapi bosnya di perusahaan Karena atau di jaraknya kantor. jauh sekali ya. Jadi itulah yang saya maksud sebagai agenda demokratisasi ekonomi. Selain saya tentunya akan tetap memperjuangkan misalnya menghapus model-model kebijakan paket input yang kemudian membuat agenda reforma agraria ini menjadi agenda charitable kan gitu. Iya. Bukan bagaimana membangun konteks kekuasaan rakyat terhadap aset-aset negara. Siap. Yang itu cocok sekali Mas Barit yang adalah aktivis reforma agraria ketemu sama gerakan koperasi kan gitu. Oke, Kan Mas ada Suroto. Profesor Alexander Tayanov, Iya. expert dari Dan dia koperasi. dia bicara koperasi dalam konteks di reforma beliau itu adalah agraria beliau juga. itu adalah teoris koperasi Oke, dari Uni Soviet. siap. Oke, Mas Suroto, ini sebetulnya lagi seru-serunya, tapi kita ternyata udah lebih dari 1 jam. Oh ya, Iya. saya nggak terus. Saya sebetulnya kalau diteruskan bisa sampai Bisa malam. dua kali. Oke, terima kasih Mas Suroto. Di sesi akhir ini, Le Suroto, kasih saya closing statement. Closing statement bagaimana menjalankan agar, salah satu contoh aja,
BUMN BRI, Bank Rakyat Indonesia, itu kepemilikan sahamnya bisa sampai ke masyarakat seperti yang Mas Suroto. Kasih closing statement 3-5 menitan. Jadi kritik saya terhadap BUMN hari ini itu adalah soal kepemilikannya yang otoritasnya itu ada di tangan presiden dan menteri. Mau pembubaran, mau divestasi, mau right issue, mau apapun, termasuk merekrut komisaris maupun direksi kan gitu. Termasuk dalam hal menentukan kebijakan pembagian keuntungan dan sebagainya, itu semua ada di tangan presiden dan menteri. Nah, ini level inilah yang kita ingin bongkar, ingin kita robah supaya rakyat juga ikut menentukan, supaya rakyat juga ikut memiliki dari sahamnya. Lah, saham kepemilikan BRI hari ini Mas, itu ya dari 100% sahamnya itu saham publiknya atau saham yang dimiliki oleh masyarakat secara umum itu adalah 47%. 53%-nya masih ada di BRI. Pemerintah. Artinya masih dikuasai oleh pemerintah. Ini yang 53% inilah yang maksudnya diimbreng atau dikonversi, diserahkan kepada rakyat. Dan seluruh rakyat jadi ikut memiliki. Kenapa? Kalau tidak dilakukan, itu saham BUMN kita itu rata-rata kan awalnya tergerus. Atau terdevastasi, atau dijual ke publik, atau dilakukan right issue. Terus kemudian akhirnya apa? Seperti BRI itu, saham publiknya 90% itu dimiliki oleh asing, Mas. 92% itu dimiliki oleh asing. Nah, selain itu, kita ini kan akhirnya kan lama-lama kalau misalnya keuntungan itu yang dihasilkan oleh BRI terus kemudian dimiliki sahamnya publik itu oleh asing, berarti rakyat Indonesia yang memberi keuntungan ke BRI ini menyetor keuntungannya ke orang asing. Nah, saya tidak mau ini terjadi dan akhirnya yang 53% supaya kita masih berkuasa, mumpung belum terdilusi nih sahamnya terkurangi, itu sebaiknya dikoperasikan atau dibagikan kepada rakyat sahamnya. Nah, contoh, saham publiknya BUMN tadi itu dimiliki oleh 300.000 orang aja. Loh, kalau bisa dimiliki 300.000 orang berarti 270 juta juga bisa. Itu kan hanya tinggal notifikasi kalau Anda punya handphone, Anda langsung dapat laporan bahwa Anda akan punya saham sekian dan punya keuntungan sekian, atau itu disampaikan oleh menteri, itu di depan publik, itu semua orang pasti akan mengakses, apalagi ada di situs, orang bisa mengakses bagaimana cara memilikinya, itu gampang juga. Kan saham-saham BUMN yang mengalami proses konversi jadi kepemilikan privat atau kepemilikan publik tadi, Mas, yang kemudian orang-orang kaya dan bahkan orang luar negeri yang menguasai tadi, itu sebetulnya karena pemerintah menyerahkan, disebut mekanismenya itu imbreng. Imbreng itu mengkonversi aset yang dikuasai oleh pemerintah diserahkan kepada perseroan. Lah, ini diserahkan ke koperasi dan koperasi ini adalah milik rakyat seluruh Indonesia gitu. Semudah itu ya? Semudah itu. Pakai dan itu bentuknya notifikasi KTP pun bisa itu nanti. Cukup PP atau peraturan pemerintah seperti ketika presiden menandatangani right issue untuk BUMN dijual ke publik sahamnya. Semudah itu. Sesimpel itu. Jokowi tinggal tanda tangan, Erick Thohir pasti jalankan. Anda langsung rakyat Indonesia ikut memiliki Saya punya saham di situ. Anda akan bangga bahwa Anda adalah pemilik dari BRI dan BUMN yang lain. Oke, Mas Suroto, saya kira ini perbincangan yang sangat menarik dan gagasan-gagasan yang sangat radikal, sangat progresif, dan saya kira akan membuat kita menjadi lebih bangga menjadi bangsa warga negara Indonesia. Terima kasih, Mas Suroto. Kita tunggu gagasan-gagasan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Teras Demokrasi berikutnya.